Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, mami-mami tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, putra-putri yang alhamdulillah dalam kesempatan di saat yang mulia yaitu ma bainal isya, salat maghrib telah kita kerjakan bersama berjamaah, dan makin niki kita lanjutkan dengan kita bersama-sama duduk di majelis ilmu dalam rangka kita mengisi kegiatan kita di akhir penghujung daripada bulan Zulhijjah dari pengajian kita atau muzakarah kita pada malam ini. Bapak Ibu rahimakumullah, marak biasa sendik teman mulai lanjut muzakarah atau muthala'ah tiang pelenggu sami ngiring tabri kriuk untuk kita awali dengan pembacaan umil kitab suratil Fatihah. Mudah-mudahan dengan ayat suci Al-Quran yang kita baca Allah berikan syafaat kepada kita dengan syafaatul Quran. Semoga kita juga diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله ولأرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di enterase niki sampai dengan saat makin niki tiang pelungguh sami arak elek tanggal malam 20 balu ya kidap niki nggih tekan bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Berarti lamun dek karing 2 malam atau 3 malam insyaallah mungkin malam Rebo kita akan bersama-sama menyambut datangnya tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Jadi mudah-mudahan dengan bertambahnya tahun berarti usia kita bertambah. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan usia kita bertambah, manfaatnya juga bertambah. Niki bimbingan daripada salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Luwe dengan niki bedewe umur sak pelo lagu manfaat sekecet. Kadang arak dengan niki umurna kontek lagu manfaatna belo. Manfaatnya banyak.
Nah, mudah-mudahan tiang pelungguh sami niki menjadi bagian orang yang kedua. Nggih. Rubba umrin qalilun amaduhu katsiratun amdaduhu. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami niki termasuk orang yang punya umur yang berlangsung meskipun pendek, tetapi fungsinya dan manfaatnya besar. Mungkin tiang pelungguh sami makin niki ndek tebedewe umur, ndek tebedewe usia marak kaum-kaum Nabi sakjulu, kaum Bani Israel sampai ratusan tahun hidup di dunia. Okay? Lagu ini engkalah isi umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak kontek. Lagu lamun terbandingan kance umur umat Bani Israel salae, bahkan ini engkalah. Nah, semenan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia beliau niki hanya 63 tahun hidup di dunia, tetapi manfaatnya hikmah beliau niki sampai yaumul qiyamah. Nah, nikilah mudah-mudahan tiang pelungguh sami nunas teberi kriuk adek ensa usia umur kita niki menjadi usia yang barokah. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan makin niki telanjutan kajian daripada kitab Al-Mursyidul Amin Al-Babus Sadis wal Ishrun, yaitu bab yang ke-26 fi zammid dunya, di dalam masalah celaan terhadap dunia yang selantiasa menjadikan orang tergila-gila. Wahwal kitabus sadis min rubu'il muhlikat. Nah, jarin bab tentang dunia, mencintai dunia niki adalah merupakan bagian daripada seperempat daripada sesuatu yang bisa membinasakan hati seseorang. Nah, ada sifat tercela yang lain daripada sifat yang kemarin yang kita bahas, yaitu selain sifat hasad, dengki, okay, pemarah, ghibah, namimah, niki arak sopok sifat manusia lamun dek tersadari diri lamun dek terarah dalam hidup kita di dunia ini, bisa kita terbuai oleh manisnya kehidupan dunia. Nah, niki gunan Imam Ghazali rahimahullah memberikan penjelasan tiap tiang pelungguh sami adek desa tiang pelungguh sami hidup di dunia niki bisa terarah, terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena niki perlu tahu seluk-beluk dunia niki mbit laik tujuan hidup pelik dunia, napi alat si hidup pelik dunia niki. Nah, niki makin coba baca dalam kitab niki. Nah, hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan, i'lam anna dunya wal akhirata ibaratani an halataini laka. Ketahuilah olehmu bahwasanya dunia dan akhirat itu memiliki dua keadaan. Okay. Jarin alam tau yang pelungguh sami hidup niki lekan pertama arak teparan alam zarroh, alam sendikman arak tiang pelungguh sami niki, dan itu bagian daripada alam rohaniyah. Okay.
Kemudian baru ketentuan si Allah Ta'ala dari alam zarrah niki menurut ulama ahli sufi terus menuju ke alam rahim, okay? Dengan toak tiang pun gosami, okay? Semasa muda berkenalan lalu saling mencintai satu sama lain hingga ke jenjang pernikahan. Maka disitulah Allah menakdirkan untuk tiang pelenggu sami lahir dari rahim seorang ibu. Itulah namanya alam rahim. Dia tuah ngendeng rahim sambil tak terjak lahir dakat menjak melet, maka ndek tiang lahiran lai elek lekan tian Ratu Elizabeth asal Inggris no kan. Maka ndek telahiran isi ina dengan Arab bau temancungan sekecet, maka tepesek jarin temene wah ngendeng apa ndek narak dengan ngendeng. Arak lahir dari perut seorang ibu yang hitam legam tuh le Ethiopia. Arak sak mancung ruan dengan India. Arak sak peki ruan dengan Cina. Selaput dan niki narak dengan ngendeng. Kita sifatnya menerima, itu adalah qadarullah. Nah, kemudian setelah itu kita lahir ke dunia niki. Ini alam yang ketiga. Ya. Nah, alam yang ketiga ini sangat menentukan Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam kitab niki disebutkan nanti kita mengenal dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Tapi alam akhirat itu diawali dengan alam kubur atau alam barzakh. Dait alam-alam niki ye wajib jat entan tiang penunggu sami dedait pasti tidak dait niki, okay? Dait wah kenyataan kan menen tante kumpul piranan niki ara kaya tokoh masyarakat kita yang mendahului kita tinjot kembelas tercerita onek tersak beryuk barang niki arak sak barang rokok, arak sak barang boye, arak sak barang pengajian, arak sak barang kancing tersolat. Tiba-tiba setengah jam, sejam kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nunin tumuman. Pasti itu wajib jak dait. Nah, wal qaribud dani dunyaka. Nah, ada alam yang paling dekat. Nah, jadi ini yang kandeparan dunia. Asal kata adana yudani. Rapet tartin niki. Qaribun. Wal qarib. Jadi antara sin rapet dunia niki. Nggih. Sekecet berangkat dengan sak bercinta niki. Ah, dunia tidak selebar daun kelor runin niki kan. Dunia selebar daun kelor si jelap entah boyak. Coba bae makin niki dengan zaman internet niki engkah jauh Mekah makin nggih makin melen berhubungan kance batur saelek Mekah makin niki apa gawean ya baun langsung tetangga muun langsung tengeraos apa gawean dia ruan pawon pedas ruan. Itu saking dekatnya yang namanya dunia. Nah, Nabi Basin Imam Ghazali dalam kitab niki wahwa kullu ma qoblal maut. Nah, dunia itu adalah segala sesuatu yang terjadi sebelum kematian. Nah, jadi apa saja yang ada di dunia niki, nggih, kejadian apa saja kulluma niki segala sesuatu, ya sesuatu niki bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk barang, bisa berbentuk pekerjaan, bisa berbentuk amal ibadah. Itu dunia semua itu. Saya nggak napi ma qoblal maut
itu terjadi sebelum kita mati. Ya wah, teparan dunia. Nah, jadi dunia niki qorib atau lahzah, singkat, begitu singkat dunia niki. Arak dengan hidup niki sampai 100 tahun umur ketuan niki wi idap nunin masih nidap ceritain sak layak bersengkaru mandi hujan kan wi idap niki bale niki tepiak nunin. Nah, jadi begitu singkatnya, apalagi nanti dengan ukuran akhirat. Makin niki kita hidup 100 tahun misal niki, kalau diukur dengan ukuran akhirat paling kita hidup niki sedetik barangkali, itu dari ukuran masa di akhirat niki nggih, begitu singkatnya. Nah, arak pengertian lain dunia niki mahallul bala, yaitu tempat cobaan. Itu dunia. Angkat lamun dengan takut si cobaan, berarti wandek nyandang hidup pelek dunia, berarti niki nggih. Lamun takut hidup niki ndak bares syarat dengan rawasin ta, ndak bares syarat dengan fitnah ta. Akhir ndak milih subul marak pengantin baru nggih, pingit diri niki momot lek dunia, ya takut isi celaan manusia. Berarti niki yang dek menyandang hidup pelek dunia tuh lek kubur tak hidup. Kalau menurut kubur tak hidup, bukankah dengan anak ngiur niki kan? Jadi setiap kita bergerak di dunia niki pasti ada orang yang melihat, pasti ada orang yang memberikan tanggapan. Ya karena itulah sifatnya dunia itu mahallul balwa, tempat ujian, tempat cobaan, okay? Nah, ada juga dari dunia itu asal katanya daniah, okay? Sesuatu yang remeh temeh, remeh, pokok istilah niki sesuatu yang kotor, danaah. Lamun daniah remeh temeh, namun danaah kotor. Makanya niki kita diingatkan supaya jalan hidup kita di dunia ini lurus. Karena arak dengan salah paham ketika dia memasuki dunia ilmu tasawuf misal atau ilmu tarekat, dia sangat membenci sekali kepada dunia. Nah, ini yang harus kita luruskan. Cara meluruskan bagaimana? Ya kita baca kitab yang ditulis oleh pendahulu imam-imam kita, ulama-ulama kita, sehingga ada ndak ta berat sebelah. Jangan kita salah pemahaman, salah pengertian bahwa Islam itu membenci dunia. Yunin niki peleh. Nah, niki hadirin rahimakumullah. Wal mutarakhi al mutaakhir yusamma akhiratan, ya. Dan sesuatu yang datang kemudian, mutaakhir, akhir niki nggih, maka disebut dengan akhirat. Jadi akhirat itu berasal kata akhir, sesuatu yang datang kemudian. Wa huwa kullu ma ba'dal maut, yaitu segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Nah, jadi jelas wah niki Bapak Ibu, betok hidup niki segala sesuatu yang terjadi sebelum meninggal dunia. Lamun akhirat lemak segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, setelah kita mati. Makanya barzakh niki artinya pemisah. Kubur niki pemisah. Kubur niki ndek napa kubur niki kubur penjeruk bangkat.
Niki bahasa kita saja, bahasa dunia, namanya kubur itu ora galian lubang, ya enggak? Yang manusia di situ ditimbun. Tapi saran kubur niki alam khusus yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Dia lebih luas daripada dunia niki. Alam di mana kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia niki. Lamun solah ruweun niki, lekan kubur niki insyaallah seterusnya solah. Lamun lengi pendait nelek kubur niki gara-gara akibat daripada perbuatan di dunia yang sebentar niki, maka akibatnya juga dia akan, kalau itu jelek maka akan lebih jelek lagi nanti hidupnya di akhirat. Kalau itu bagus maka lebih baik lagi nanti yang akan didapatkan setelah pada saat di akhirat. Nah niki hadirin rahimakumullah. Nah, fa ammal ladzi yushibuka minad dunya ba'dal maut minal ilmi wal amal fadzalika ma'dudun minal akhirah. Dan adapun sesuatu yang menemanimu dari dunia setelah kematian berupa ilmu dan amal, maka itu termasuk daripada akhirat. Jadi niki wa in kana min haitsu suratu wa in kana min haitsu surati fi hadzal alam, meskipun itu dilihat dari sisi bentuknya bahwa ilmu dan amal itu ada di alam ini, tetapi kalau ilmu amal itu bisa menemani kita setelah kita mati nanti, maka itu bagian daripada akhirat. Ini bahasa Imam Al-Ghazali. Nah hadirin rahimakumullah, jarin pandangan Islam terhadap dunia niki, namun terbaca oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah niki arah dunia niki bisa bermakna positif, bisa juga bermakna negatif niki. Sehingga lamun terbaca oleh Al-Quran niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, loe ayat-ayat yang menyuruh kita untuk memperhatikan dunia. Jadi endek tercela sama sekali dunia niki. Nah itu sesuatu yang positif yang bisa kita ambil dari kehidupan dunia ini. Jadi endek tulak jak benci lalu elek dunia, sehingga menjauhkan diri untuk wirid doan, zikir doan dalam pengertian sempit. Nah, saya nggak napi dunia niki bisa kita manfaatkan sebagai mazra'atul akhirah. Nah, makanya di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, kullu hadzin fil ajili, segala sesuatu yang menjadi bagian daripada hidup kita di dunia ini, yu'inu ala a'malil akhirati, yang bisa membantu kita untuk beramal menuju kebahagiaan akhirat, ka qadril hajati minal mat'ami, seperti mengambil sekadar hajat untuk makan, wal mashrab, minum, wal malbas, berpakaian, wal mangkahai, dan untuk menikah. Wadzalika laisa minad dunya, dan itu bukanlah termasuk dunia. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, jadi napi juga searak lek bawan dunia niki sak bau tekadu
untuk tiang pelungguh salmi menjalani kebahagiaan akhirat, maka niki ndek termasuk urusan dunia aran. Jadi ia berubah menjadi urusan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kan hidup niki kita berdua tujuan hidup. Tapi tujuan hidup Bapak Ibu marak dengan pihak program kerja bapak-bapak searah oleh pemerintahan, program jangka panjang, program jangka pendek. Beruan program jangka pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah. Beruan program jangka panjang, wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Niki, nggih. Lagu arak dengan hanya mementingkan program hidup nilai dunia niki hanya jangka pendek doang. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Niki kan arak dengan niki hanya mementingkan tujuan hidup jangka pendek saja. Nabi ini berdoa, ya Allah berikan aku kebaikan hidup di dunia, ya lupa lil akhirat. Maka orang yang seperti itu wa ma lahum fil akhirati min khalaq, maka orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Sehingga tujuan niki hanya dunia. Nah niki hadirin rahimakumullah. Nah arak sak berdua tujuan hidup jangka panjang. Oh ternyata tiang niki elek dunia niki suatu kepastian lekan masih kodek hidup, masih terjadi air, kemudian kita menjadi tulang daging, ditiupkan roh, ngonek-ngonek kita menjadi anak-anak, terus menjadi remaja, menjadi dewasa, akhirnya kita menjadi nenek-nenek, kakek-kakek, umur sampai derika, akhirnya kita meninggal dunia. Nikilah proses hidup lek dunia niki. Nah lagulah mondek narak tujuan, maka itulah orang yang senantiasa ragu dalam hidupnya. Akhir napi hidup niki sin paran hidup niki hanya isi tian doang, bilang jelo bilang malam, ibaduk doang. Nah, ibaduk ibu ke isintian doang. Enggak ndak mau pusing, ndak mau mikir, karena dia lupa dengan tujuan hidup jangka panjang. Arak batur sak niki sak gila jabatan. Nah, itu isinya dunia niki nggih. Niki kan. Jadi isin dunia niki i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Isin dunia niki Bapak Ibu surat Al-Hadid okay, ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Niki isin dunia. Ketahuilah olehmu bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan. Jarin tujuan hidup niki untuk mengkedek doan, main-main doan kayak anak kecil. Dia milih mentelah jadi kana kode, jadi bebeak doan ini entau pendak. Arak waktu di istirahat, ya coba bersila. Lagu itu kadang-kadang sekian tertawa, sekian terdeman mengkedek. Nah, itulah dunia, ya, sifat dunia ini, ya. Walahwun melalaikan, wazinatun berhias-hias, terutama dengan nina, dengan mama seendah niki. Lagu lamun urusan berhias-hias niki kan lekan dengan nina. Ya maaf, arak kan cerita niki kan. Ya mudah-mudahan lurus niat. Oleh berhaji selapuk emas. Oh deh.
nggih. Kreng ngene niki kan. Masya Allah. Nih mau kenah kene Mas. Baru encengik gigin Mas doang terus. Semamen endah Mas. Masya Allah. Lalu berhaji pamer zina, perhiasan ya itulah dunia. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga-banggaan di antara kalian, arak dengan bangga-banggaan isi pangkat. Wah pokok ndek keman sahangan kene lamun kendek man jadi pejabat eselon seke akhir arak Pak Bupati unin je wallahu alam datu napa ndek eselon pira sida eselon seke makan rendah lalu lemak ketayakan eselon munin. Dikejar mati-matian bila perlu lamun arak kebon bangkat jual hanya boya angke sini boya Allah arak sak politik doan sin banggaan wih bilang jelo bilang malam dek entidem. Nah ini yang tiang Pelunggu Sami diberikan bimbingan oleh Imam Al-Ghazali supaya kita jangan terbius oleh kehidupan dunia yang melalaikan. Niki takatsurum fil amwali wal aulad, beruan isin dunia saat berikutnya adalah saling berbangga-banggaan banyak-banyak harta benda. Jadi bukan berarti tiang Pelunggu Sami tidak boleh mencari harta benda. Gila dunia itu tidak boleh. Gila nenu sandenar sak tercela. Lamun sekedar kita mencintai dunia itu naluri itu. Coba saya tidak narak cinta dunia, cinta senina, cinta anak, cinta yang kita kasihi, cinta harta kita. Hanya dengan jogang dan cinta bebanden kan. Lagu lamun hara embel-embel gila. Nah. Gila harta nyala wah niki. Oke, dia tebeng angka. Jadi dengan gila di dunia niki, nggih. Jadi gila harta, gila jabatan. Nah, itu yang harus kita atur menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah niki wal aulad, bangga-bangga dengan anak-anak kita. Okay. Anak dan niki perbentan terberikan fasilitas karena kita bangga punya anak kita itu sarjana, anak kita itu pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, pintar segala-galanya. Oke. Okay. Lagu anak yang kita miliki itu justru kadang-kadang hanya sampai sebatas kita bertemu di dunia. Tidak bisa kita saling menolong, saling memberikan syafaat di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena nikilah hadirin rahimakumullah, nggih. Kalau kita sudah menentukan tujuan arah hidup yang sejati yang kita ingin cari adalah untuk kebahagiaan akhirat. Kan lamun dengan talqin niki kan napiunin dek talqin niki nggih. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah dunia ini melainkan gurur. Banyak tipu dayanya, banyak orang tertipu dengan dunia. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Nah niki kan awalnya niki kan barang siapa yang selamat dari neraka wa udkhilal jannah dan masuk surga faqad faz, maka itulah orang yang pemenang. Itulah orang yang bahagia. Bahasa Al-Quran ini kan.
Nah tentu itu semua tidak akan mudah untuk dicapai. Kita bisa mencapainya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita niki memiliki alat. Ya kan? Melen terbahagia lagu nara alat. Adik sak jari dengan bahagia adik ini. Napi jari alat niki untuk kita hidup di dunia niki. Nah, ieu teh peran wasilah. Perantara. Nah, baru niki. Berembentan tiang pelungguh sami bahasa Imam Ghazali sak baru kullu hadzin fil ajil, segala sesuatu yang kita dapatkan dari kehidupan dunia niki yu'inu ala a'malil akhirati, bisa membantu kita untuk mendapatkan amal akhirat yang membawa kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Nah, jadi menurut Al-Qur'anul Karim nggih, lamun terbaca dalam surat At-Taubah niki nggih ayat 111, Nabi manik Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada orang-orang mukmin anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta benda mereka. Jadi niki bahasa kiasan bahwa seakan-akan Allah itu membeli dari kita, padahal kan dia ternyandang tiang pelungguh sami niki memberikan Allah Subhanahu, padahal Allah sendirilah yang memberikan kita nikmat-nikmat hidup niki. Nah, ini alat kalau kita boleh baca di sini. Dengan tiang pelungguh sami menyediakan ampus, nafas, ampus itu asal katakan nafasun, ya, atau nafsiyun, diri kita, kepribadian kita. Ini alat pertama searah elek tiang pelungguh sami untuk menjalankan roda kehidupan dunia. Pertama, an-nafsu, jiwa, diri kita, baik bentuk badan. Ini diri kita niki, diri, nah, mata. Niki tertolongan oleh Allah Ta'ala untuk kita menjalani kehidupan dunia. Adik sak pedas seruan dunia niki tergantung makin mata kita ni terbimbing atau tidak, kaki kita niki terbimbing atau tidak. Lamun lampak langan niki ye lurus tak pendek entan lampak apa ye bengkok-bengkok. Maksudnya niki ketika dia berjalan, apakah dia berjalan di jalan Allah apa berjalan di jalan setan. Nah, itu ki alat kan. Sementara Allah Ta'ala sampun menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, surat ad-duha kan, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenyataan si Allah Ta'ala ni akhirat niki lebih bagus minal ula daripada yang pertama, artinya daripada dunia. Nah, tinggal makin alat sak pertama niki, okay? Dengan badan kita niki bejat lek jauh makin niki pengengat, pengambuk pengerasaan tiang pelungguh sami niki. Apakah kita akan bawa dia ke tujuan jangka panjang atau hanya tujuan jangka pendek lek dunia niki. Nah, jadi mudah-mudahan
rua awak searak niki bau terjauh untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Terus dari nafsun anfus niki nggih, anfusahum niki apa artinya? Kepribadian. Baru pribadi kita sendiri nggih, diri pribadi. Sekarang kepribadian. Beruan kepribadian niki Bapak Ibu nggih, sifat searak le itu. Dia itu punya ilmu pengetahuan. Nah, niki termasuk daripada nafsun niki. Ya ran nafsun niki masih ibu niki nggih. Dek napa mata terdoa, dek napa hidung terdoa, dek napa bibir terdoa. Tetapi skill ilmu pengetahuan yang kita miliki berarti itu alat untuk kita berbuat di dunia niki supaya kita bisa mencapai kebahagiaan akhirat niki nggih. Nah, napi andah ruan niki kedudukan, wewenang, piranan, sendekman pemilihan, ya ndek manjari napi-napi. Wah narak pemilihan lingkungan, jarin kepala lingkungan, jarin kepala dusun, jarin pengulu, jarin kepala lurah misal. Itu berarti nafsun niku ampus namanya niki. Jadi dia punya kepribadian. Nah, untuk apa semua itu? Tinggal berbentan tekadu karingan niki untuk menuju, untuk kita menjadikan apa yang kita miliki dalam diri pribadi dan kepribadian kita itu sebagai alat sarana untuk kebahagiaan akhirat. Niki Ibu. Sak kedua, wa amwalahum bahasa Al-Qur'an bahasa okay? Dan Allah membeli harta benda kita niki Bapak Ibu. Jadi dua bande sak tembe yang pelungguh sami niki kan merupakan titipan oleh Allah Ta'ala. Yang pelungguh sami dipercayakan oleh Allah untuk mengelolanya. Tetapi masih Allah Ta'ala niki berbahasa saya beli niki bahasa Allah Ta'ala. Masya Allah. Okay. Nah, dan dua alat kehidupan di dunia niki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bayarannya surga sing terbayar mata teniki lekan Allah Ta'ala. Lagu ibaratnya kita menjual kepada Allah dan Allah membayarnya dengan surga. Masya Allah. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, layak di zaman Rasulullah tekesahan niki perang Hunain. Jadi ini kita sebutan sekedik niki kita baca kitab niki nggih. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ini manis hijau. Namun kena manis hijau niki berarti tanda dunia itu begitu indah. Ya mai dunia niki, ya molek dunia niki, ya indah nggih. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mustakhlifukum, mempercayai kepada kamu untuk mengurusnya. Khalifah kan, mustakhlif. Begitu indah dunia niki Bapak Ibu nggih. Tiang pelenggo sami hidup kesadangan tai, tiang pelenggo sami milit lalu jok mbe pun juga tujuan kesadangan kendaraan niki.
itu kita dipercayai oleh Allah untuk mengurusnya. Fanazirun kaifa ta'malun, maka nazirun, zat yang maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kita bagaimana kalian beramal. Wah, tebang fasilitas, tebang kepercayaan, maka Allah akan melihat bagaimana kita mengelolanya. Inna bani Israila lamma busitat lahumud dunya, sesungguhnya kaum Bani Israel ketika dibentangkan dunia ini, wa muhidat, dan mereka dan dilancarkan dunia ini, tahu fil hilyati wan nisa'i wat tayyib wat tibi wat thiyabi, maka mereka menjadi tersesat di dalam kegemerlapan, nggih, hilyah niki kan perhiasan-perhiasannya, wan nisa, dan wanita-wanita, wasyab, pakaian-pakaian. Niki sebenar sindiran oleh itu niki hadis Rasulullah niki Bapak Ibu, bahwa dunia saksi tahu makin niki bagus, solah, indah, gati selaput tembang temolah si Allah Ta'ala, terus tersuruh tengurus angkat dia tekanggo niki haram hukumnya niki, dosa enten niki, lamun yang pelenggo sami niki sudah diberikan ilmu pengetahuan terus temomot aro det manuayeun tejak anu onen dot bae wahane alur bayi pada anu andiri nu wahun kita teplebek lemak nggih lek neraka niki, karena kita tidak mau pusing dengan mereka. Lantas lamun narak dengan sabarak nike dengan alasan membersihkan hati unin niki, mau berembe umat Rasulullah niki akan terbengkalai jadinya kan, sak nginem pada nginem dengan perengat, nina pada mama bergaul bebas akhirnya kan. Ini akibat orang yang diberi pengetahuan lagu teduk diem dia. Ya. Masya Allah ini kan, jadi dia terbau sih kelola berarti hidup dah. Nah, karena apa? Sesungguhnya kaum Bani Israel itu ketika dunia ini sudah diberikan, apa coba dia tebang Bani Israel niki sampai makin niki megah-megahan tebang niki lagu dia tahu arahan hidup dunia niki, maka dia itu menjadi tersesat oleh perhiasan-perhiasan dunia niki, oleh dengan nina coba. Jadi untuk menghancurkan satu kaum niki lepas sampai dengan nina niki hancur terus. Nah, okay. Nah niki sak ndek kayun Rasulullah niki lek sahabat Ansor lek waktu niki perang Hunain, perang kaca dengan Badui niki tahun balu Hijriah. Setelah Fatahu Mekah niki arak kelompok dengan Badui niki dekat Taib milen serang Nabi niki. Setelah terjadi pertempuran kalah, sehingga banyak harta ghanimah, harta rampasan perang niki didapatkan oleh kaum muslimin. Nah, harta rampasan perang niki tepesupuk si Rasulullah mun terbagi bagian tipak lewean tipak kaum muhajirin, tipak tokoh-tokoh nggih, orang-orang pembesar-pembesar yang baru masuk Islam dari golongan kaum muhajirin, sehingga protes arak sahabat aran Sa'ad bin Ubadah marek tipak Rasulullah, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi laqad wajadal ansar alaika fi anfusihim. Rasulullah,
menipu ada yang carian tite dulu batur-batur Ansor niki iarak keberatan sekecet alik pelungguh niki lagu den semel babada carian tiang nyampean niki akhirnya Rasulullah niki suruh kumpulan coba mbeye sak keberatan niki sak merotes niki sehingga arak menurut satu riwayat arak sebuah sahabat begak kejam ganti protesan tipe Rasulullah aran Zul Khuwaisirah okay? Zul Khuwaisirah niki cikal bakal kaum Khawarij niki jarin dek milih nerima Nabi ya Rasulullah i'dil alal qismah ya Rasulullah coba pelungguh adil cara dalam berbagi ini. Jadi kan biasa dalam harta rampasan perang niki kan terbagi-bagi niki nah niki 1/5 untuk Rasulullah kan terus yo ndek neper Rasulullah nih bahasan dengan Ansor niki kan merotes makat ia baru entama Islam ia lean terbagi itu seolah-olah perang lean kancen perang kecet sih bagian tuh nih akhir Rasulullah ngumpulin kaum Ansor niki apa aja kemelek lah melet lean itu terbagi ya Rasulullah tuh niki kan oh keberatan tiang bagian dengan sak baru entama Islam niki ada yang sak kuat kokoh hatinya kepada Islam lamun sida pada kan wah kuat Islam dan niki jarin ni sak baru-baru niki sak mualaf baru entama niki kita berikan lebih banyak supaya dia itu lebih cinta kepada Islam ia suruh keberatan dia udah niki apa yang dah udah okay. Jadi dia belo hadis niki terus tahu aku wah kira-kira mau cariin tite jadi wah tahu aku hangan mah ada yang kira-kira menjak ketuaan makin tiang niki sida layak datang tipe Madinah dalam keadaan terlunta-lunta aku sak tolong mah Rasulullah pasti meno jak unin angan mentia dia tite tu unin layak sida datang dalam keadaan hina dina dihinakan oleh manusia akulah kaum Ansor yang menolongmu Rasulullah pasti ya jak mongkat balik dia tetap si Rasulullah niki okay? Sampai Rasulullah niki agak sedikit marah sampai berkata seperti itu akhir diberikan istilah pengodop tapi tentu niki Rasulullah atas dasar cintanya kepada kaum Ansor okay? Ya ma'syaral Ansor batur-batur Ansor amma tardawna ayyadhhaban nasu bisyatin wal ba'ir wa tadhhabuna antum bi Rasulillah ila rihalikum ndek dekek pada rede lamun tiang sekedar beng no dengan mualaf sabaru entama Islam niki hanya sekedar tiang beng bembek kance unte lamun sida niki aku Rasulullah si menjauh kene langsung unin tiang bareng kance sida nih unin mbe berhargaan unte mbe berhargaan bembek no kance saya sebagai Rasulmu niki yang kamu bawa langsung ke rumah-rumahmu niki coba sila lamun tiang pelungguh sami mbe bahagian tiang pelungguh sami niki tebeng kapal kance tebarengin kance seorang ulama besar dan itu nanti yang akan membersamai kita di akhirat tinarak kenen kapal dia unin nah niki sehingga Nabi bahasan orang-orang Ansor raditu billahi robba wa bi rasulil lillah qisman
ghanimatan. Oh nggih tiang reda wah lamun menoh tipe Allah taala jari Tuhanku dan Rasulullah niki tiang reda berbentan milih bagi wasi Rasulullah. Nah itu apa artinya Bapak Ibu? Rasulullah tidak menghendaki tiang penunggu sami niki sebagai umat seperti umatnya kaum Bani Israel yang hanya tertipu dengan dua bande, dengan gemerlapnya isi kehidupan dunia niki, tetapi kita melupakan jalan-jalan atau alat-alat yang bisa menunjukkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Nah, niki hadirin rahimakumullah nggih. Lanjutan sekedhik. I'lam annal anbiya bu'itsu li da'watin nas minad dunya ilal akhirah. Nah, oleh karena itu ketahuilah bahwasanya para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan manusia agar dia bisa menempuh jalan hidupnya di dunia untuk menuju kepada kebahagiaan akhirat. Wa fihi unzilatil kutub, dan pada hal itulah diturunkan berbagai macam kitab-kitab. Kitab-kitab ini diturunkan, ayat-ayat diturunkan berbentan menyikapi kehidupan dunia. Niki. Jadi ada positif yang bagus dari dunia niki yang kata surut niki wabtagi fima atakallahu nggih ad-darul akhirah, cari olehmu kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minat dunia, tapi jangan kamu melupakan dunia. Nah, ini anjuran untuk kita perhatikan dunia kita. Dendek narak barak karena Nabi barak baru niki kita butuh alat, istilah niki kan alat untuk hidup di dunia. Lamun terlalu berhaji Bapak Ibu anden telampak naik baun tajak Mekah deh. Hah? Baun kan? Baun. Jadi zaman lain niki kan lampak naik. Unte. Lagu apakah cukup hanya dengan kita berpikir arwah yang penting tembembe yang penting kenyampe, sementara dunia ini berputar terus menuju peradaban yang baru, kebudayaan yang baru, maka alat niki terus berkembang. Wajib arak lek sopok dengan umat Islam niki nggih yang berpikir tentang kemajuan dunia harus narak dengan tahu pihak pesawat, sehingga dengan ya pihak pesawat niki pira jamaah haji niki sedunia niki bau sina atong jok Mekah itu kalau dia muslim, dia mukmin, maka dia sudah menjadikan alatnya itu ampusahumnya niki nggih untuk jalan akhirat. Tidak keremehan loh niki kembe beraja sementia masjid misal mangkin niki nggih ada temia be masjid tuh barat zaman Rasulullah hunin masih jak tahu sit sembayang doang hunin yuk harus ada arsitek mangkin ya kena niki meno jarin tuh layak niki jarin perkembangan dunia niki harus kita juga ikuti dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, tapi tujuannya itu adalah tujuan jangka panjang untuk kebahagiaan akhirat. Layak zaman papuk-papuk teniki, namun tebes sabun napisin buat napiran bawa puja teran niki kan iya isi niki gatep paran deh iya wah niki isi nelayak lagu makin untung narak dengan ahli pihak sabun pihak deterjen nggih sehingga napi kebersihan yang diajarkan oleh Allah niki bisa kita gunakan untuk kehidupan akhirat, merebot tenyapu lete kadu soklin pembersih lantai niki kan
Itu artinya dunia ini kita jadikan alat untuk kita bisa sujud kepada Allah. Nah, nikilah hadirin rahimakumullah niki nggih. Masyaallah belo jarin niki nggih. Jarin mari kita gunakan hidup kita semumpung kita di dunia. Iya tak dekadu aji mumpung hidup pelek dunia. Apa saruan nikmati, tapi kita nikmati untuk akhirat. Nah nikilah hadirin rahimakumullah, karena niki sudah isya niki nggih. Insyaallah mata kelanjutan. Mudah-mudahan karing pira malam niki kita bisa kumpul bersama untuk kita bersama-sama mengisi tahun baru 1445 Hijriah niki, nanti dengan kita bersama-sama membaca Quran, kita berdoa nggih untuk keselamatan hidup kita nggih, untuk juga memeriahkan, mensosialisasikan, mensiarkan tahun baru kita. Ada yang ndak terlupaan niki si anak jarin teh. Ndak tahun baru Masehi doan sak ketawa. Tahun baru Hijriah dek nah tawa-tawa niki nggih. Nah jarin insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampun niki entah tiang iring pelungguh sami, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dan bisa kita jadikan sebagai bahan renungan dalam rangka kita menjalani hidup di dunia yang sesaat niki. Mari kita tutup dengan bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.